Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai darul mihnah, darul ibtila, tempat di mana kita sekalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai darul jaza, tempat di mana kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadar atau tidak sadar kita ini bahwa di saat kita di dunia, kita sekalian tidak bisa lepas dari yang namanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu panjenengan ketahui bahwa ujian Allah itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mayuwafiqul hawa, ujian yang sifatnya menyenangkan pada hati kita. Misalkan kita oleh Allah diberi badan sehat, uang banyak, pangkat naik. Wah, ini ujian. Tapi kadang-kadang orang nggak paham bahwa itu adalah ujian. Dia menyangka bahwa dia sedang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat panjenengan mendapatkan ujian hal-hal yang menyenangkan, maka panjenengan harus mensyukuri. Jadi orang kalau diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, maka dia disebut sukses dalam ujian itu manakala dia mampu mensyukuri. Kesehatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta banyak juga untuk membiayai perjuangan membela agama Allah. Pangkat juga demikian. Tetapi kalau orang diberi badan sehat, uang banyak, diberi pangkat, tetapi hal semuanya itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut dengan kufur akan nikmat. Suatu saat nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang kedua adalah mala yuwafiqul hawa. Dan ini banyak yang menyadari di saat orang itu dalam hal-hal yang menyulitkan, badan terasa sakit, sudah badan sakit, nggak punya uang, ya, tangga kiri kanan, tidak mau peduli. Nah, ini baru dia mengatakan ini adalah ujian. Lah, di saat kita mendapatkan ujian seperti itu, kita bisa dikatakan sukses manakala kita sabar. Sabar menghadapi itu, tidak mengeluh kepada Allah, tetapi sabar. Tetap kita senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sukses di saat dia diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Tapi banyak orang yang tidak sukses menghadapi ujian Allah yang bersifat menyenangkan. Contoh, pada zaman Nabi Musa, ada seorang yang namanya Qarun, diuji oleh Allah dengan bergelimpangan harta. Dia gak sadar bahwa itu adalah ujian Allah. Dia keluar kesombongannya, menfitnah Nabi Musa. Akhirnya gimana? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka diadab. Allah perintahkan bumi untuk menenggelamkan dia. Dia terus setiap hari jatuh. Sampai pada hari kiamat baru selesai. Dan pada zaman Rasulullah pun juga ada orang yang namanya Sa'labah. Di saat dia miskin,
Dia luar biasa dekatnya dengan Rasulullah, nggak pernah absen ikut berjamaah. Tetapi kemudian Sa'labah diberi kekayaan oleh Allah, diberi modal oleh Rasulullah saat itu, domba atau kambing. Dia rawat, kemudian berkembang atas permintaan dia. Rasulullah sebetulnya mengatakan pada Sa'labah, saat Sa'labah minta supaya didoakan jadi orang kaya, Rasulullah berpesan, cukup Sa'labah, cukup itu saja, udah nggak usah kamu minta kaya Sa'labah. Tapi ngotot Sa'labah, akhirnya jadi orang kaya betulan. Dia lupa, dia jauh dari masyarakat karena dia merawat domba. Mungkin masyarakat yang nggak mau lah, di tengah-tengah masyarakat ada kandang-kandang kambing, sehingga dia menjauh dari masyarakat. Secara otomatis dia nggak ikut berjamaah. Bahkan riwayat sholat Jumat saja dia nggak pernah muncul. Akhirnya Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat untuk menemui, karena ada ayat yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai harta yang cukup zakat harus mengeluarkan zakat. Tetapi gimana? Sa'labah menolak mentah-mentah dengan sahabat yang diutus oleh Rasulullah itu, dan disampaikan kepada Rasulullah. Pada akhirnya Sa'labah mati dalam keadaan murtad. Naudzubillah min dzalik. Maka saya berpesan pada diri saya sendiri, pada sampean semua, perlu panjenengan mengerti bahwa hidup ini penuh dengan ujian-ujian. Manakala kita diuji dengan kebaikan, hal-hal yang menyenangkan, maka bersyukurlah. Tetapi manakala kita diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka bersabar. Hidup ini hanya syukur dan sabar. Kalau nggak syukur ya sabar, kalau nggak sabar ya syukur. Kalau dua-duanya ini senantiasa ada pada kita, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.